Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan pertemuan ke-7 untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dan materi yang akan dibahas hari ini adalah materi tentang inheritance atau biasa kita sebut dengan pewarisan. Ya, adapun topik yang akan dibahas hari ini kurang lebih ada 7. Kita akan membahas dari mulai pengertian dasar dari inheritance itu seperti apa, kemudian bagaimana mendeklarasikan suatu inheritance, lalu dilanjutkan dengan pemaparan mengenai single inheritance dan multi-level inheritance. Selanjutnya kita akan bahas mengenai akses kontrol, lalu pembahasan lanjutkan dengan penjelasan mengenai konstruktor di mana konstruktor itu tidak diwariskan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengakses atribut atau metode yang dimiliki oleh superkelasnya dari subkelasnya itu menggunakan keyword super. Baik, kita akan mulai dari pengertian dasar mengenai inheritance itu sendiri apa. Jadi inheritance atau istilah dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal sebagai pewarisan. Jadi dalam konsep pewarisan itu di mana apa yang dimiliki. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu dimiliki oleh ayah atau ibu atau orang tua itu akan diwariskan ke anaknya. Nah, konsep pewarisan ini juga digunakan di konsep OOP, di mana konsep ini merupakan salah satu dari 3 konsep dasar dari OOP. 2 konsep lainnya itu ada enkapsulasi dan ada polimorfisme atau polimorfism. Nah, konsep ini mengadopsi dunia yang real tadi sudah disampaikan di awal, di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunannya. Nah, dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunannya. Mungkin masih di awal seperti apa ya maksudnya kelas turunannya itu. Nah, nanti kita akan coba pahami sedikit demi sedikit di slide-slide berikutnya. Nah, suatu kelas yang mempunyai kelas turunannya dinamakan sebagai parent class atau base class. Sedangkan kelas turunannya itu sendiri sebagai seringkali disebut dengan subclass atau child class. Jadi nanti yang menurunkan itu parent class atau base class, dan yang diturunkan atau yang menerima turunan itu disebut dengan subclass atau child class. Suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang dimiliki atau dipunyai oleh parent class-nya. Dua hal mungkin yang menjadi apa yang dimiliki oleh parent class itu adalah atribut atau variabel dan fungsi atau metode atau behavior. Nah, karena suatu subclass dapat mewarisi apa yang dimiliki oleh parent class-nya, maka member dari suatu subclass adalah terdiri dari, yang disebut dengan member itu adalah isi yang dimiliki oleh suatu kelas ya. Nah, apa-apa yang dipunyai oleh parentnya dan apa-apa yang dipunyai oleh dirinya sendiri. Misalnya, kalau yang sehari saya punya mobil, punya motor. Lalu ibu saya punya rumah, punya tanah. Maka secara tidak langsung saya punya mobil, punya motor, punya rumah, dan punya tanah. Seperti itu. Kesimpulannya, boleh dikatakan bahwa suatu subclass adalah tidak lain hanya perluasan atau extend dari parent class-nya. Ya, jadi kalau bisa dibilang bahwa subclass-nya itu adalah bentuk spesifik dari subclass-nya, dari parent class-nya, maaf. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan inheritance? Jadi, bagaimana sih mencirikan bahwa suatu kelas itu merupakan subclass dari kelas yang lainnya? Maka kita bisa menambahkan dengan kata kunci extends setelah deklarasi nama kelasnya. Kemudian diikuti dengan nama parent kelasnya itu apa. Kata kunci extend tersebut memberitahu compiler Java bahwa kita ingin melakukan perluasan kelas. Nah, ini contohnya. Ini adalah bagaimana kita mendeklarasikan suatu inheritance di mana public class B itu merupakan turunan dari kelas A. Maka kita menuliskannya adalah public class B extends A. Artinya public class B itu adalah perluasan dari kelas A. Nah, semua kelas di Java itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah merupakan subclass dari kelas apa? Kelas induk utama disebut dengan kelas objek. Nah, misalnya ya, kita memiliki sebuah kelas A, kita deklarasikan seperti berikut, public class A, ya. Ini contohnya public class A. Nah, pada saat dikompilasi, compiler Java itu akan membaca sebagai subclass dari objek kelas objek.
Jadi secara tidak langsung sebenarnya public class A extends object. Artinya apa? Artinya kelas A itu sebenarnya perluasan dari kelas objek. Namun extend objek ini dilakukan secara implisit, jadi tidak dituliskan secara langsung. Nah, kapan kita menerapkan inheritance? Jadi kita baru perlu menerapkan inheritance pada saat kita jumpai ada sesuatu kelas yang dapat diperluas dari kelas lainnya. Contohnya, kalau saya punya kelas kendaraan dan kelas motor misalnya, kita tahu bahwa motor itu adalah bentuk lain dari kendaraan, maka kita bisa buat konsep inheritance di situ, ya, antara motor dengan kendaraan. Kemudian ada kelas user dengan kelas mahasiswa misalnya. Nah, kita tahu bahwa mahasiswa di sini merupakan bagian dari user itu sendiri atau perluasan dari user itu sendiri. Maka kita buat inheritance kelas mahasiswa terhadap kelas user itu sendiri. Nah, apa keuntungannya? Nah, salah satu keuntungan utamanya itu adalah diterapkannya konsep reusability atau kemampuan bagaimana kita menggunakan kode program yang sudah ada. Nah, sekali suatu perilaku atau metode didefinisikan pada superclass, maka perilaku tersebut secara otomatis diwariskan ke subclassnya. Sehingga hanya perlu menuliskan metode sekali dan bisa digunakan oleh semua subclassnya. Nah, sekali properti atau field atau atribut didefinisikan di superclassnya, maka semua properti diwariskan ke semua subclass. Nah, superclass dan subclass berbagi properti istilahnya. Nah, di sini subclass hanya perlu mengimplementasikan jika ada perbedaan dengan parentnya. Nah, ini contohnya, di sini terdapat sebuah kelas disebut dengan kelas pegawai. Kita lihat di sini. Ya, ini adalah nama kelasnya kelas pegawai. Dan kemudian di sini ada dua buah atribut, public string nama dan public label gaji. Ya. Nah, kemudian saya punya kelas yang kedua, itu kelas manager. Di sini kelas manager memiliki 3 atribut, yaitu string nama, string gaji, dan string department. Kita di sini di warna hijau itu adalah atribut yang berbeda dengan kelas pegawai. Nah, bisa kita lihat bahwa ternyata sebenarnya kelas manager itu adalah perluasan dari kelas pegawai. Itu ya, karena pegawai dan manajer itu sama-sama memiliki atribut string nama dan label gaji, tapi kelas manager itu punya tambahan lagi, yaitu public string department. Nah, dari dua buah kelas di atas tersebut, kita lihat bahwa kelas manager itu mempunyai data member yang identik sama dengan kelas pegawai. Hanya saja apa bedanya? Ada tambahan data member department di situ yang tidak dimiliki oleh kelas pegawai. Nah, sebenarnya yang terjadi di sana adalah kelas manager merupakan perluasan dari kelas pegawai dengan tambahan data member department. Nah, di sini perlu memakai konsep inheritance sehingga kelas manager dapat dituliskan seperti berikut. Nah, kita lihat di sini ada kelas manager yang tadi, kemudian extends pegawai, lalu kita tuliskan atribut. Nah, dituliskan di sini adalah atribut yang berbeda saja. Jadi atribut yang sama dengan kelas pegawai itu tidak perlu dituliskan. Ya, jadi kita cukup menuliskan atribut yang tidak dimiliki oleh kelas pegawai seperti itu. Nah, di dalam konsep di dalam inheritance itu kita mengenal sebagai single inheritance. Apa itu single inheritance? Jadi konsep inheritance yang ada di Java adalah Java hanya memperkenalkan adanya single inheritance. Konsep single inheritance hanya memperbolehkan suatu subclass mempunyai satu parent class. Jadi pada dalam dunia nyata itu satu anak itu hanya mempunyai satu orang tua, ayah dan ibu. Dia tidak boleh memiliki parent yang lain. Dan berikutnya tentang multi-level inheritance. Di konsep inheritance yang ada di Java memperkenalkan adanya multi-level inheritance. Ya, bukan multi inheritance, tapi multi-level. Artinya apa? Konsep multi-level inheritance memperbolehkan satu subclass mempunyai subclassnya lagi. Artinya subclass memiliki subclassnya itu boleh. Jadi kalau kita lihat di gambaran ini, ya, employee itu memiliki subclassnya manager, dan manager memiliki subclassnya director. Itu namanya sebutan multi-level inheritance. Tapi kita lihat di sini bahwa engineer hanya memiliki parentnya employee, dan secretary pun hanya memiliki parentnya employee. Itu dengan single inheritance. Jadi jelas perbedaan antara single inheritance dan multi-level inheritance di sini. Oke, sebelum kita masuk ke pemeriksaan member yang dirilis oleh parent class-nya, coba kita demonstrasikan dulu bagaimana menggunakannya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, sekarang kita akan coba demokan bagaimana konsep inheritance ini digunakan dalam pemrograman berorientasi objek dengan bahasa pemrograman Java. Nah, kita akan awali dengan pembuatan suatu project baru. Misalnya di sini kita buat suatu project baru, new project, kemudian kita beri nama latihan inheritance. Nah, jadi ini latihan inheritance ku, kemudian finish. Kemudian di sini nanti akan muncul suatu project baru namanya latihan inheritance ku, kemudian dengan package-nya namanya latihan inheritance ku, dan satu kelas utama yaitu disebut latihan inheritance ku Java. Nah, ini adalah kelas utama kita. Kita akan mulai dengan membuat suatu kelas disebut dengan kelas pegawai. Kelas pegawai tadi kita sudah jelaskan, kita sudah lihat di PowerPoint. Dia memiliki dua buah atribut, yaitu public string nama dengan public double quotes. Ini kelas pertama. Kemudian yang kedua kita buat kelas selanjutnya itu kelas manager. Manager. Nah, di kelas manager itu ada tiga atribut, yaitu pertama adalah atribut nama, yang kedua atribut gaji, dan yang ketiga kita punya apartemen. Ya, di sini seperti biasa kita masuk ke kelas utamanya untuk membuat dua buah objek tadi, itu objek dari kelas manager sama dengan new manager. Kemudian kita beri nama di sini manajernya, kita panggil nama sama dengan Indra. Nah, kemudian manajernya dot gaji sama dengan kelas yang memiliki gaji 1 juta. Kemudian departemen, misalnya saya di departemen misalnya ICT contoh saja. Kemudian yang kedua saya punya kita bubble objek pegawai, new pegawai, kemudian kita beri nama pegawai, nama, kemudian dengan gaji misalnya. Nah, di sini kita belum menerapkan konsep inheritance, ya. Jadi bagaimana konsep inheritance itu diterapkan? Misalnya lihat bahwa kelas pegawai dan kelas manajer itu memiliki kesamaan, dan kelas pegawai ini bisa dikatakan merupakan perluasan dari kelas pegawai. Nah, untuk melakukan inheritance kita cukup menggunakan keyword exchange di sini, lalu cantumkan nama kelas parentnya itu siapa, misalnya kelas pegawai. Nah, dengan mencantumkan bahwa kelas manajer sebagai kelas perluasan dari kelas pegawai, nah kita di sini ada suatu warning di situ bahwa field hides another field. Jadi field ini menutupi field yang lain. Ya, sebenarnya field yang itu siapa? Field yang itu adalah field yang dimiliki oleh kelas. Jadi kita tidak perlu menuliskan kembali nama dan gajinya karena kelas manajer ini sudah di extend dari kelas pegawai. Jadi kita bisa menghilangkan string nama gaji, string nama dan string double gajinya. Karena dua atribut ini sudah diturunkan dari kelas pegawai. Ada di sini kita bisa memanggil kelas manager nama sama manager gajinya. Dan itu adalah konsep dari single inheritance. Kemudian untuk multi level inheritance, nah, contohnya saya punya satu lagi. Saya punya satu kelas direktur. Nah, di sini kelas direktur. Di mana kelas direktur itu memiliki atributnya. Pertama dia memiliki nama, kemudian public gaji, kemudian di sini public string up, string
department, dan di sini dia public string, bukan string, jadi namanya car allowance. Jadi dia memiliki public void, namanya coba kita lihat dulu di sini. Dia punya atributnya itu adalah increase allowance. Oke, jadi kita metode ini. Nah, di sini kita lihat bahwa direktur ini punya kesamaan dengan dua kelas yang lain, yaitu kelas manajer dan kelas pegawai. Dengan kelas manajer dia sama-sama memiliki atribut departemen, dan kelas pegawai dia sama-sama memiliki atribut nama gaji. Jadi direktur ini bisa kita bilang sebagai perluasan dari dua kelas tersebut. Nah, kalau kita dibahaskan bahwa kelas manajer adalah perluasan dari kelas pegawai, sekarang kelas direktur merupakan perluasan dari kelas manajer dan pegawai. Jadi kita bisa extend kelas direktur ke kelas manajer. Nah, jadi untuk atribut ini, nah, kita tidak perlu menuliskan kembali. Kenapa? Karena ketiga atribut tersebut sudah diturunkan dari kelas manajer dan kelas pegawai. Kita bisa lihat bahwa manajer extend pegawai dan direktur extend manajer. Maka konsep multi-level inheritance telah diterapkan pada pemrograman Java. Ya. Baik, itu sedikit demo tentang single inheritance dan multi-level inheritance. Berikutnya kita masuk ke cara pengaksesan member yang kita deklarasikan di parent, ya, dari subclassnya. Jadi kan tadi kan beberapa atribut, misalnya ini contohnya atribut nama, gaji, dan departemen itu diturunkan dari dua kelas sebelumnya. Lalu bagaimana mengaksesnya dari kelas direktur ini atau dari objek direktur tersebut? Ya sebenarnya untuk pengaksesannya sendiri, member yang ada di parent class dari subclassnya tidak berbeda dengan pengaksesan member dari subclass itu sendiri. Jadi sama seperti dia memiliki atribut sendiri, gitu ya. Kemudian, nah misalnya di kelas manager kita ingin mengakses data member melalui sebuah function disebut dengan isi data. Sekaligus kita juga ingin mengakses data member departemen di kelas manager. Ya, contohnya ini kita tambahkan satu metode di sini adalah metode nama dan departemen yang ada di kelas manager. Ya. Kembali ke kelas manager, lalu kita buat di sini. Update, void, lalu kemudian isi data. Di sini ada string, ya, string nama dan string departemen, ya. Lalu kita isikan sini nama sama dengan n dan departemen sama dengan d. Dari sini, kok bisa ya dia mengakses field atau atribut nama sedangkan manajer tidak punya, tidak menuliskan atribut nama di sini. Ini kita ambil dari kelas mana? Dari kelas pegawai. Sedangkan departemen sendiri ini kita ambil dari atribut yang dimiliki oleh kelas manajer. Jadi sama seperti dia memanggil atribut milik dia sendiri. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ke pembahasan mengenai kontrol pengaksesan. Ya, mungkin kita sudah bahas ini di waktu kita membahas tentang enkapsulasi, di mana suatu informasi bisa kita tutupi atau bisa kita istilahnya itu kita hide agar kelas lain atau objek lain tidak bisa memanggilnya. Ya, itu dengan menggunakan kontrol private. Kita akan coba bahas kontrol pengaksesan yang lain. Ya. Nah, jadi dalam dunia nyata sebenarnya kan suatu entitas induk bisa saja tidak mewariskan sebagian dari apa-apa yang ia punya kepada entitas turunan karena suatu hal. Misalnya, contoh, misalnya ada orang tua yang tidak ingin mewariskan tanahnya karena kenapa ternyata tanah itu akan diwakafkan. Nah, contohnya itu, ya, dalam dirinya real misalnya. Nah, demikian juga dengan konsep inheritance dalam OP, ya, dia tidak semua atau ada mungkin atribut atau metode yang tidak diwariskan ke subclassnya atau ke child classnya dengan tujuan tertentu. Nah, suatu parent class dapat tidak mewariskan sebagian membernya kepada subclassnya. Sebagai contoh, kita coba untuk memodifikasi kelas pegawai. Nah, kita lihat kelas pegawai kita ubah menjadi kelas private, menjadi private di situ. Nah, misalnya di pegawai kita kasih private
atribut string kita beri private di situ, nah yang terjadi adalah kita tidak bisa menggunakan atau memanggil atribut nama di luar dari kelas pegawai itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, pengaksesan nama dari kelas latihan inheritance-ku itu jadi tidak bisa. Kenapa? Karena atributnya sudah di private di situ, gitu ya. Nah, ketika compile apa yang terjadi? Nah, ini dia yang terjadi, bahwa nama has private access in pegawai. Jadi kita tidak bisa mengakses atribut nama dari luar kelas pegawai itu sendiri. Hanya membuktikan bahwa kelas manager tidak mewarisi data member dari nama dari parent kelasnya. Kenapa? Karena dia memiliki akses private. Nah, terdapat kontrol pengaksesan yang lain selain private, yaitu ada default, protected, dan public. Kita lihat di sini bahwa untuk private sendiri, jadi dia hanya bisa diakses di kelas yang sama atau di kelas itu sendiri. Dan untuk yang default, dia selain bisa diakses di kelas yang sama, juga dia bisa diakses di package kelas yang berada di package yang sama. Contohnya antara kelas latihanku direct, misalnya manager, pegawai, dan manager. Kalau misalnya di sini saya berikan default ininya, ya, default artinya tidak memiliki, tidak ada tulisan, tidak dituliskan. Kalau default maafnya tidak dituliskan pada sebagai private, sebagai public, tapi ini default itu tidak dituliskan. Maka untuk gaji masih tetap bisa diakses di sini. Maaf, bisa diakses di sini karena gaji itu di sini prosesnya masih di dalam package yang sama, itu package latihan inheritance. Itu. Dan untuk protected itu lebih luas lagi dibandingkan default. Jadi dia boleh sebenarnya diakses di kelas yang berbeda package dengan catatan satu. Nah, kelas di luar package itu adalah subclass dari kelas yang diaksesnya. Jadi contohnya misalnya saya punya di sini misalnya saya punya package yang lain. Saya buat package di sini misalnya. Di sini saya sebut dengan package 2. Ya, package 2. Nah, kemudian di sini saya buat suatu kelas lain misalnya kelas misalnya ada pegawai, kemudian direktur, kemudian di sini misalnya saya punya kelasnya misalnya security. Ini gitu yang berbeda package. Nah, di sini kelas security itu bisa mengakses misalnya kelas atribut dari kelas pegawai. Misalnya saya mau panggil dia sebagai kelas pegawai, public string jam kerja. Nah, misalnya dia punya jam kerja di sini, public string jam kerja contohnya. Kemudian di sini public string nama. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan atribut yang ada di kelas pegawai kalau kita extend pegawai itu. Jadi ini tidak perlu ada. Lalu karena ini berbeda package, maka kelas pegawai harus kita import di sini. Ini import ya. Jadi kalau saya buat latihanku di sini dari kelas security misalnya, security sama dengan new security. Di sini bisa kita import dulu karena ada berbeda package, ini harus kita import. Kemudian baru SCT, tadi namanya di private, jadi tidak bisa. Kita ganti dengan gaji. Dulu bukan di sini, tapi di kelas security. Nah, di sini maksudnya ada, lalu di sininya adalah dia punya nama, dan kalau kita lihat di sini scc dot jadi sama dengan, kita lihat di sini. Oh, karena default, mohon maaf, jadi kita harus protectkan dulu di sininya.
Nah, ini kan defaultnya, jadi dia tidak bisa diakses dari luar package. Jadi kalau kita tambahkan keyword protected di sini, nah, jadi sekarang gaji bisa diakses dari security, karena gaji memiliki akses modifiernya itu adalah protected. Jadi boleh dia digunakan oleh kelas yang di luar package dengan catatan kelas yang di luar itu adalah kelas turunan dari kelas yang ada di dalam package yang kita maksud. Contohnya adalah pegawai dan security. Karena di sini di pegawai di protected, jadi boleh diakses dari kelas security ini. Baik, begitu contohnya. Dalam public, nah public itu lebih luas lagi. Jadi di public adalah bisa diakses di kelas yang sama, package yang sama, subclass package lain, dan bahkan kelas manapun. Itu penjelasan mengenai konten pengaksesan. Nah, tadi saya sudah bahas mengenai private, jadi variable dan metode yang dideklarasikan private hanya bisa diakses oleh kelas yang mendeklarasikan variable dan metode tersebut. Ya, ini contohnya. Jadi kalau misalnya kelas kompleksnya saya private untuk atribut real dan imaginer, gitu ya, maka di sini ya misalnya saya punya kelas kompleks ya di sini contohnya, gitu ya. Jadi kalau kita contoh di sini C1 new complex, kemudian 1,2, C2 new complex 3,4, C3 di sini ada C1.h, C2. Nah di sini kita akses C3.real ini jadi tidak boleh. Kenapa? Karena real sudah diberikan akses private. Seperti itu. Ya. Nah untuk mengaksesnya sebenarnya kita bisa mengakses atribut yang bertipe private ini dari subclassnya dengan cara apa? Dengan cara ini contohnya, ini pun jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena real ini di private oleh si parentnya, jadi subclassnya tidak bisa mengaksesnya seperti itu. Ya. Oke, berikutnya kelas default. Jadi default ini sebenarnya bukan merupakan keyword dari Java, ya. Nah, merupakan jenis akses kontrol jika kita tidak menuliskan akses kontrol secara eksplisit. Ini contohnya mungkin tadi yang default sudah saya ganti ya. Ini sudah saya ganti. Jadi misalnya saya punya lagi sih pegawai. Ya, misalnya saya punya lagi misalnya Lembur. Nah, ini default. Kenapa? Karena saya tidak menuliskan apa di depan default double ini. Ya, seperti default. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa semua fitur kelas-kelas yang ada di dalam satu package bisa diakses oleh semua yang ada dalam package tersebut. Tapi yang di luar package, ya, kelas yang di luar package boleh melakukan subclass, tapi subclass tersebut tidak bisa mengakses fitur superclassnya yang memiliki akses default seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya di sini ada apply works yang ternyata sudah default, ya. Lalu di sini extend. Di sini kita lihat. Di sini sporting goods dan sporting goods. Nah, ini berada di package yang sama, jadi boleh. Oke. Ya. Tapi ketika misalnya ini different package, maka akan jadi error. Kita mengakses apply works dari kelas downhill ski. Walaupun dia merupakan turunan dari ski, tapi karena dia beda package, maka tetap tidak bisa mengaksesnya. Ya. Untuk protected sendiri, mempunyai kemampuan akses yang lebih besar daripada private dan default, sudah dijelaskan di awal. Protected feature di suatu kelas bisa diakses oleh semua kelas dalam satu package. Tadi sudah saya contohkan juga ini protected ya. Kelas di dalam package boleh masuk melakukan subclass, dan subclass tersebut bisa mengakses fitur dari superclassnya. Ya. Ini contohnya. Ya, ini ada beda package. Yang pertama ada di dalam package a different package. Yang kedua ada di package-nya sporting goods package. Di sini boleh ya, ApplyWorks boleh diakses karena di kelas ski ya, metode ApplyWorks-nya diaksesnya protected seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya ya, jadi visibility-nya itu bisa kita lihat bisa diakses dari kelas yang sama. Dari kelas manapun di package yang sama, kelas manapun di luar package atau di luar package yang berbeda. Kemudian dari subclass dalam package yang sama dan subclass dari package yang berbeda. Kalau di sini kalau public itu bisa diakses dari manapun. Yang protected itu bisa diakses kecuali di kelas package yang berbeda. Ya kalau protected ya.
Kalau default itu, nah kita lihat lagi lebih sempit lagi. Dia untuk private sendiri kita lihat dia memiliki akses yang paling sempit, yaitu dia hanya bisa diakses dari kelas yang sama. Ya, ini adalah penjelasan mengenai penggunaan public, protected, default, dan private. Nah, berikutnya kita masuk ke penjelasan tentang kata kunci super atau keyword super. Jadi kata kunci super ini dipakai untuk merujuk pada member dari parent class. Ya, jadi dari siapa? Dari subclassnya tentu saja. Nah, sebagaimana kata kunci this yang dipakai untuk merujuk pada member dari kelas itu sendiri. Nah, ini adalah format penulisannya untuk memanggil kata kunci super seperti ini. Yang pertama, super.dataMember. Nah, itu merujuk pada data member dari parent class. Kemudian kedua adalah super.functionMember, itu merujuk pada function member atau method pada parent class. Dan yang terakhir, kalau kita tuliskan super kemudian kasih kurung tutup, maka dia merujuk pada konstruktor pada parent class-nya. Jadi seperti itu cara penggunaan kata kunci super. Ini contohnya, misalnya saya punya dua kelas, yaitu kelas parent dan kelas child di sini. Ya, kelas parent itu memiliki atribut integer x sama dengan 5, sedangkan kelas child itu memiliki public integer x sama dengan 10. Lalu dalam kelas child itu ada satu metode, yaitu kelas void info yang memiliki satu parameter integer x. Di dalam metode ini ada 3 perintah. Yang pertama, system.out.println untuk nilai x sebagai parameter. Nah, di sini kita tuliskan hanya x saja ya. Kemudian yang kedua, system.out.println data member x di dalam kelas child this x. Yang ketiga adalah system.out.println data member x di dalam kelas parent. Di sini super.x. Nah, ketika misalnya saya buat objek kelas child dengan nama test, lalu saya panggil test.info 20, maka ketika ini dijalankan, outputnya apa? Nah, kita lihat outputnya itu adalah seperti ini. Jadi nilai x sebagai parameter muncul 20, kemudian data member x di dalam child sama dengan 10, dan data member x di kelas parent sama dengan 5. Jadi kenapa hasilnya seperti ini? Karena ternyata dia mengakses yang berbeda sebenarnya. X yang di sini adalah X yang ada dalam parameter ya, dari metode info. Kemudian this X di sinilah dia mengakses dari data member class child, dengan super.x di sini memanggil data member dari class parent di sini. Jadi walaupun sama-sama variabel X yang dipanggil, tapi ternyata X itu dimiliki oleh X saja, yaitu untuk parameter. This X itu adalah data member kelas itu sendiri, dan super X adalah data member dari kelas parentnya. Gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya X merujuk pada X terdekat, yaitu parameter info. Kemudian this X itu merujuk pada data member dari kelasnya sendiri, yaitu data member pada kelas child. Sedangkan super.x merujuk pada data member dari parent kelasnya, yaitu data member pada kelas parent. Seperti itu ya. Yang terakhir mungkin ini topik kita itu tentang konstruktor tidak diwariskan. Nah, jadi walaupun suatu kelas bukan turunan dari kelas yang lain, tapi dia tidak mendapatkan konstruktor, artinya konstruktor itu tidak diturunkan dari parentnya. Nah, jadi konstruktor dari parent kelas tidak dapat diwariskan ke subkelasnya. Nah, konsekuensinya apa? Maka setiap kali kita membuat suatu subkelas, maka kita harus memanggil konstruktor parent kelas di konstruktor subkelasnya. Nah, pemanggilan konstruktor parent harus dilakukan pada baris pertama dari konstruktor subclass. Jadi sebelum kita menginisialisasi data member dari kelas itu, maka kita harus panggil dulu konstruktor parentnya terlebih dahulu. Untuk lebih jelas nanti kita akan coba demo. Nah, jika kita tidak mendeklarasikan secara eksplisit, maka kompiler Java akan menambahkan deklarasi pemanggilan konstruktor parent kelas di konstruktor subclassnya. Jadi otomatis nih, kalau misalnya teman-teman lupa nih, tidak dilakukan pemanggilan terhadap konstruktor parentnya, maka Java akan membuatnya secara otomatis. Oke, nah, sebelum subclass menjalankan konstruktornya sendiri, maka subclass akan menjalankan konstruktor subclass terlebih dahulu. Nah, ini jadi karena secara implisit pada konstruktor subclass ditambahkan pemanggilan kunci super yang bertujuan memanggil konstruktor superclass oleh compiler. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi pada saat program dijalankan, ya, maka kompiler Java akan menambahkan konstruktor kelas parent, kemudian konstruktor kelas child, lalu pemanggilan konstruktor kelas parent di konstruktor kelas child. Jadi mungkin
gambarannya. Jadi ketika kita membuat suatu objek ya dari kelas, misalnya kelas student, lalu yang pertama dijalankan adalah pasti konstruktor student. Nah, sebelum konstruktor student itu dijalankan, maka di sini ada satu statement di awal dari konstruktor itu untuk menjalankan konstruktor dari parentnya itu. Jadi dia naik dulu ke atas. Ketika kelas person ini konstruktor dijalankan, barulah dia turun ke bawah untuk menjalankan konstruktor dari kelas student. Lalu kembali ke pembuatan objek kelas student. Seperti itu ya tatakannya. Oke, jadi kalau lihat pemanggilannya seperti ini ya. Nah, kalau saya punya kelas parent dan kelas child yang didesain dari kelas parent, kita lihat di sini. Nah, kalian punya konstruktor parent, lalu child punya konstruktor child itu sendiri. Nah, di dalam konstruktor child itu kita wajib menambahkan kata keyword atau pemanggilan super di sini. Dan tujuannya memanggil konstruktor dari parentnya itu. Gitu. Ini contohnya. Jadi ini contoh yang salah karena pemanggilan super itu di bawah dari inisialisasi dari variable childnya. Yang benar itu adalah super ini yang diletakkan di atas dari inisialisasi atribut dari childnya. Jadi memang diterapkan di pertama ya, agar dia bisa diakses terlebih dahulu. Oke, kita coba dulu di sini misalnya. Oke, misalnya di sini saya punya konstruktor pegawai gitu ya. Seperti ini. Lalu dia punya nama dan gaji. Dia punya gaji misalnya. Gitu ya. Dan dia punya nama. Maka di sini misalnya this nama, lalu this gaji gitu. Kemudian di kelas manager saya punya konstruktor di sini. Namanya tidak bisa diakses sekarang, mohon maaf ya. Kemudian di sini ada public manager ya, string nama, string gaji, string di sini bukan string tapi double gajinya ya. Di sini kita tinggal panggil kemudian kita kirimkan nama gaji. Di sini adalah this dot part. Oke, jadi seperti ini contohnya gitu ya. Oke, kenapa kita tidak bisa mengakses apa yang terjadi di sini misalnya? Sebentar. Manager. Oh, konstruktor pegawai coba kita verifikasi. Di sini ada nama, kemudian ada gaji, nama gaji. Di sini nama, string sama gaji, coba lagi. Nama dan gaji. Lihat lagi. Oke. Must be first statement in constructor. Kita lihat apa yang salah ya. Terus coba saya tambahkan dulu. Dia tidak mau gara-gara ini. Oke, jadi kita coba lihat di sini. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah pemanggilan dari konstruktor super kelasnya.
Ini dari kelas manajer kita harus memanggil super, kemudian ini dari kelas manajer seperti ini panggilan. Sedangkan di kelas direktur, nah di kelas direktur sama ya, pemanggilan kelas super. Nanti dia akan memanggil siapa? Memanggil konstruktor manajer, dan manajer akan memanggil konstruktor pegawai. Jadi seperti inilah cara penggunaan kata kunci super untuk memanggil konstruktor parent class-nya. Baik, mungkin ini adalah data referensinya. Jadi itu mungkin podcast kita sampai hari ini. Apabila ada pertanyaan silakan bisa disampaikan di forum yang ada di e-learning, atau bisa langsung japri melalui WhatsApp saya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.